Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Public Expose Live merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel dan koneksi internet yang makin terjangkau, menjadikan investor semakin mudah mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan tercatat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan tercatat, hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, termasuk juga likuiditas transaksi di bursa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu bara terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menumbuhkan semangat meraih impian, menjadi pendorong kemajuan negeri, menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan energi untuk kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam, Beyond Coal. Bukit Asam memiliki sejarah panjang dalam industri pertambangan batu bara nasional. Bersama dengan anak perusahaan, Bukit Asam saat ini telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Didorong oleh nilai-nilai perusahaan seperti visioner, integritas, inovatif, profesional, sadar biaya, dan lingkungan. Bukit Asam memiliki beberapa segmen bisnis, termasuk diantaranya pertambangan batu bara, jasa penambangan, investasi, dan pembangkit listrik. Kami percaya karyawan kami adalah aset terbesar perusahaan. Karena itu, kami berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang ideal untuk mendorong karyawan kami agar menunjukkan yang terbaik dan bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi. Beyond Coal menjadi semangat kami untuk terus melakukan inovasi.
Saat ini, Bukit Asam sedang mengembangkan hilirisasi dengan teknologi gasifikasi yang nantinya akan menghasilkan produk akhir berupa urea, dimethyl ether atau DME, dan polipropilen yang akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, sehingga Bukit Asam menjadi kebanggaan nasional. Selain itu, dengan keberhasilan kami dalam pengembangan komunitas, kami secara aktif berupaya memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan kami. Dengan bangga, kami persembahkan untuk Indonesia energi bagi kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam, Beyond Coal. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Sebagai informasi, sesi Public Expose saat ini merupakan sesi pertama dari serangkaian program Public Expose Live 2021 yang akan diselenggarakan hingga hari Jumat 10 September ke depan. Sesi pada siang hari ini akan diisi dengan pemaparan dari PT Bukit Asam Tbk. Sebagai informasi, PT Bukit Asam Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 23 Desember 2002 dengan kode perdagangan PTBA. PTBA bergerak di bidang pertambangan batubara, segala perusahaan masuk ke dalam sektor energi berbasis batubara. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir manajemen perusahaan PT Bukit Asam Tbk, diantaranya Ibu Farida Tamrin, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat siang, Bu Farida. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Lydia. Kemudian ada Bapak Fuad Fakhrudin, selaku Direktur Pengembangan Usaha. Selamat siang, Pak Fuad. Selamat siang, Mbak Lydia. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lydia Ramadhani, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya menginformasikan jika selama pemaparan terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada PT Bukit Asam Tbk, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang tersedia pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Kami akan membacakan pertanyaan tersebut pada sesi tanya-jawab setelah materi presentasi selesai. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan diadakan pengundian door prize. Bila Bapak Ibu ingin berpartisipasi, cukup mengisi kuesioner yang tersedia pada link pada running text di bawah ini. Baik Bapak Ibu, mari kita memulai acara pada siang hari ini dengan pemaparan presentasi dari PT Bukit Asam Tbk. Kepada Ibu Farida Tamrin dan Bapak Fuad Fakhrudin, kami persilakan untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Teman-teman investor, Bapak Ibu investor yang kami hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenankan kami untuk memulai presentasi yang akan disampaikan oleh kami dari PT Bukit Asam
Dan kami sangat bergembira sekali sebenarnya melihat dengan kondisi market yang ada di sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Kita semua tahu bahwa harga batu bara sejak akhir tahun lalu menunjukkan peningkatan yang cukup sangat baik, dan hal ini tentu saja berdampak sangat positif bagi kinerja dari Bukit Asam. Kalau kami bisa menggambarkan di dalam pergerakan harga sejak akhir tahun 2020, Bapak Ibu, kita lihat bahwa pada akhir tahun 2020, harga batu bara itu sendiri masih ada di bawah level 100. Tetapi kalau kita lihat di bulan Juni tahun 2021, pergerakannya cukup signifikan, sudah mencapai level 134,7. Sementara kalau kita lihat di bulan sesudah Juni, yaitu di Juli, kita lihat bagaimana perkembangannya juga semakin hampir menyentuh angka 150. Jadi kalau kita lihat secara percentage, bahwa kenaikan dari akhir tahun sampai dengan Juni, ini sudah sekitar 67%, dan sampai dengan Juli itu sekitar 86%. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah forecast dari kenaikan ini akan terus meningkat atau bagaimana? Kalau kita lihat dari projection market, bahwa di bulan September ini, utamanya di bulan Agustus akhir pun kita sudah lihat, dan di awal September kita sudah lihat bahwa harga batu bara untuk yang DCI dari Newcastle itu sudah berada di level 170 bahkan lebih. Dan kita melihatnya sampai dengan akhir tahun 2021, harga tersebut kita berdoa bersama masih ada di level di atas dari 150. Sementara untuk yang ICI, itu kalau kita lihat ada di level sekitar 90 di September, tetapi di akhir tahun kita lihat posisinya masih di atas 70. Kalau kami lihat secara historical, bahwa yang untuk DCI ini merupakan harga-harga tertinggi selama 13 tahun belakangan. Sementara yang ICI juga kita lihat ini merupakan harga-harga tertinggi selama 10 tahun belakangan. Selain daripada itu, bukan hanya harga batu bara yang mendukung kinerja dari Bukit Asam, tetapi karena sebagian dari produksi kita juga kita jual secara ekspor, kita melihat bahwa perkembangan kurs kita, dolar rupiah kita di tahun ini sangat-sangat stabil. Kita lihat bahwa pergerakan dolar rupiah itu ada di range sekitar 14.000 sampai dengan 14.600. Hal ini tentu saja sangat mendukung kinerja dari Bukit Asam karena volatility dari dolar rupiah yang tidak terlalu besar, sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut dan mendukung penjualan kita. Next. Teman-teman semua, izinkan kita mulai melihat bagaimana secara garis besar kinerja daripada Bukit Asam. Kalau kita lihat dari sisi yang awal adalah dari sisi produksi. Produksi yang ada sampai dengan semester 1 ini tentu saja sangat menggembirakan bagi kita semua. Produksi di semester 1 tahun 2021 itu berada di level 13,3 juta ton atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2020 atau year on year yang besarnya hanya 11,9 juta ton. Selain daripada itu juga hasil dari produksi tersebut didukung oleh penjualan yang juga meningkat. Di semester 1 tahun 2021, penjualan berada di level 12,9 juta ton atau naik sekitar 3% dibandingkan semester 1 tahun 2020 yang besarannya hanya sekitar 12,5 juta ton. Apakah hal tersebut cukup untuk mendukung kinerja dari Bukit Asam? Kami sangat bergembira sekali karena selain dari produksi penjualan, kita juga sangat bisa memanage biaya yang keluar daripada Bukit Asam. Hal ini terrefleksi dalam angka cash cost kita, di mana angka cash cost kita secara year on year ini berhasil ditekan dan hanya naik sekitar 2% saja. Hal ini tentu saja sangat berdampak baik, apakah itu dari sisi revenue, laba, ataupun dari EBITDA. Kita lihat di sini bersama bahwa EBITDA kita bisa mencatat nominal sekitar 2,9 triliun sampai dengan semester 1. Next.
Bapak Ibu sekalian, tadi secara garis besar kita sudah melihat angka-angka yang sangat positif kinerja daripada Bukit Asam. Secara detailnya kita akan lihat satu persatu. Yang pertama dari sisi produksi. Volume produksi di semester 1 tahun ini itu meningkat kurang lebih 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat secara detail, memang pada saat kuartal 1 angka produksi ini cukup challenging. Kenapa? Karena pada saat kuartal 1, kita tahu bersama bahwa kalau produksi batubara sangat tergantung kepada kondisi cuaca yang ada. Waktu saat kuartal 1, kita tahu banyak sekali curah hujan yang ada di area pertambangan. Tetapi memasuki kuartal 2, kita lihat bahwa cuaca sangat bersahabat. Hal ini tidak kita sia-siakan, teman-teman semua. Kita lihat bersama bahwa produksi pada saat kuartal 2 meningkat cukup tajam. Besarannya adalah sekitar 37% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Hal inilah yang berdampak sangat baik sehingga angka semester 1 2021 ini pun meningkat secara baik. Lalu selain itu juga dari sisi stripping ratio atau rata-rata tertimbang nisbah kupas. Kita lihat bersama bahwa secara semester 1 year on year, angka SR atau stripping ratio ini sangat stabil. Kita bisa berada di level 4,4. Tetapi ini bukan suatu perjuangan yang mudah. Kalau kita lihat pada saat kuartal 1, angka stripping ratio kita itu sempat mencapai angka yang tinggi. Itu di level 5,2. Padahal kita tahu bersama bahwa target akhir tahun kita untuk stripping ratio itu tidak lebih dari 5,1. Ini kelihatannya memang menjadi challenge yang besar karena di tahun sebelumnya di kuartal 1, stripping ratio hanya mencapai level 4,4. Sama dengan produksi, di mana pada saat kondisi hujan mulai menurun, ini kita manfaatkan dengan sangat baik, sehingga stripping ratio di kuartal 2 itu turun secara signifikan dan ada di level lebih tepatnya 3,98 kali atau dibulatkan menjadi 4. Hal inilah yang membuat angka semester 1 kita ini kita bisa jaga kurang lebih sama dengan tahun lalu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau kemudian kita bertanya, sebetulnya volume produksi dari Bukit Asam itu didapat dari area tambang yang mana saja ya? Kalau kita lihat secara besarannya, di sini kelihatan bahwa area yang ada di Bangko Barat itu menyumbang kurang lebih 43%. Sementara di area Muara Tiga Besar itu menyumbang kurang lebih 36%. Dan sisanya itu ada di area tambang air maya. Kita sangat bergembira sekali, teman-teman semua, karena seperti halnya di awal tahun yang cukup challenging buat Bukit Asam, tetapi ketika mencapai curah hujan yang rendah, contohnya adalah di bulan Juni, kita bisa mencapai produksi bulanan yang cukup tinggi. Di sini angka bulanan kita itu mencapai 3,8 juta ton dalam 1 bulan. Tentu saja itu mendukung kinerja secara keseluruhan. Next. Tadi kita sudah bercerita mengenai produksi, stripping ratio, lalu bagaimana sekarang dengan angka dari penjualan. Teman-teman semua, volume penjualan ini juga meningkat dengan baik. Peningkatan terutama kalau kita bandingkan ya antara kuartal 1 dan kuartal 2, di kuartal 2 ini meningkat hampir 63% dibandingkan dengan kuartal 1. Secara year on year, semester 1 dibandingkan tahun 2021 dan 2020, itu kita lihat terdapat peningkatan volume penjualan sebesar 3%. Hal ini juga inline karena pada saat memasuki kuartal 2, angka penjualan ini secara serius kami tingkatkan. Kalau kita lihat di kuartal 1-nya, kita cukup tertinggal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan inilah yang mendukung kami untuk bisa mencapai penjualan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian,
Beberapa strategi yang kita lakukan juga kita terapkan dalam rangka kita mengantisipasi harga yang sangat baik, khususnya terkait dengan ekspor. Kalau kita lihat bersama bahwa kita di kuartal 1 itu sempat posisi ekspor kita, domestik kita itu sangat mendominasi. Pada saat kuartal 1, domestik kita itu mencapai hampir 70%. Tetapi di kuartal 2, hal ini sudah kita manfaatkan dengan baik, sehingga secara semester 1 tahun 2021, porsi domestik kita itu bisa kita tekan menjadi hanya 63% saja. Hal ini tentu saja bukan merupakan effort yang mudah, tetapi hal lainnya adalah dari angka ekspor tersebut, kita juga sangat didukung oleh penjualan dari high CV kita. High CV kita di saat kuartal 2 tahun 2021 ini itu meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan kuartal 1. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ini adalah peluang yang baik bagi Bukit Asam untuk bisa menjual, terutama untuk batubara dengan kondisi high CV. Lalu bagaimana dengan opportunity kita dengan domestik dan ekspor? Jadi kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ini, dari sisi kontrak kita bisa meng-close kontrak hampir 92%. Jadi dengan kata lain bahwa batu bara yang diproduksi oleh Bukit Asam ini laris manis. Apakah itu dari sisi domestik, apakah itu dari sisi ekspor. Kenapa kita mulai mengatur strategi di kuartal 2 meningkatkan angka ekspor kita? Ini semata-mata karena kita yakin sekali, apalagi dengan aturan adanya DMO yang itu besarnya 25%. Kita pada saat kuartal 2 ini sudah mencapai angka DMO 50% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 57%. Hal inilah yang membuat kami lebih berani untuk melakukan switching strategi. Di kuartal 2 kita mulai memfokuskan kepada penjualan dari sisi ekspor. Selain daripada itu, mungkin kita juga bisa cerita banyak dari beberapa negara yang memang antusias sekali dengan batu bara dari Bukit Asam. Mungkin supaya teman-teman juga terinformasi bahwa Bukit Asam ini kita termasuk produsen batu bara yang memiliki batu bara dengan versi yang lengkap. Mulai dari gar yang rendah 4.200 sampai dengan gar yang tinggi kita juga ada. Hal inilah yang menyebabkan demand dari negara-negara Asia utamanya itu juga tinggi. Jadi kalau kita lihat bahwa China sendiri itu mereka demand-nya naik 9 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Filipina itu pun meningkat 5 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Sebagai gambaran kepada Bapak Ibu bahwa porsi China menjadi negara ekspor tujuan kita itu sekitar 16%. Sementara Filipina itu sudah mencapai 4%. Memang sesudah China kita lihat demand dari India juga cukup besar. Jadi kami sangat bahagia sekali karena batu bara kami sebetulnya demand-nya sangat banyak. Hal inilah yang membuat kita tidak ragu di dalam kita menaikkan kapasitas dari produksi kita. Karena ternyata demand dari luar pun banyak sekali teman-teman semua. Okay, next. Kalau kita tadi lihat sudah ceritanya dari produksi dan penjualan beserta dengan kelengkapannya, kita lihat sebetulnya apa sih impact-nya ke buku kita. Pertama dari sisi revenue. Dari revenue itu di semester 1 tahun 2021 itu kita mencatatkan revenue sebesar 10,3 triliun, teman-teman. Atau naik secara year on year-nya sebesar 14%. Sementara kalau kita lihat kenaikan signifikan itu utamanya terjadi di kuartal 2. Secara year on year kuartal 2 itu peningkatannya besarannya adalah 62%. Atau di kuartal 2 sendiri kita bisa membukukan 6,3 triliun. Walaupun di kuartal 1 kita agak sedikit ketinggalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal ini teman-teman tentu saja sangat didukung oleh harga batu bara di luar yang sangat tinggi. Identik dengan kondisi tersebut, maka kita lihat bahwa average selling price kita atau harga jual rata-rata kita, ini kita lihat pergerakannya cukup sangat baik teman-teman semua. Jadi pada saat kuartal 1 itu kita lihat average selling price kita hanya ada di level 670, tetapi di kuartal 2 itu ASP kita udah berada di level 886. Jadi secara average selama semester 1 ASP kita ada di level 787. Selain daripada itu juga kita lihat bahwa kita sangat serius untuk menjaga biaya-biaya yang timbul dari semuanya ini. Hal ini terefleksi dari angka cash cost kita. Cash cost kita, seperti yang tadi kami sampaikan, hanya naik sebesar 2%. Dari yang sebelumnya 574, hanya naik menjadi 588 saja. Kalau kita bisa lihat sedikit komposisi dari biaya yang ada di Bukit Asam, memang kita lihat kita itu paling besar ada di area angkutan. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, kita berusaha untuk mencari terobosan agar biaya ini bisa kita manage dengan sangat baik. Hal ini kita lihat bahwa di 2020, cost structure dari sisi angkutan itu sekitar 32%, tetapi di 2021 itu berhasil turun 28%. Pada saat itu memang terjadi kesepakatan kita dengan pricing dengan kereta api, karena kita sama-sama BUMN, dan angka cost structure ini coba kita pertahankan dengan berbagai terobosan yang akan kita lakukan supaya angkanya lebih stabil. Oke, next. Selain pendapatan, teman-teman semua, tentu saja kinerja yang baik ini terefleksi dari angka laba bersih kita. Laba bersih kita di semester 1 2021 ini berhasil membukukan angka 1,8 triliun atau naik sebesar 38% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat, angka kenaikan signifikannya memang ada di kuartal 2, yang besarnya adalah sekitar 231% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama dengan revenue, memang pada saat kuartal 1 itu adalah sangat challenging, karena angka laba bersih kita berada di bawah dari angka target, atau juga berada di bawah dari tahun sebelumnya. Sementara kalau kita lihat identik dengan laba adalah dari sisi net profit margin kita yang meningkat juga dengan sangat baik dari 14 ke 17. Lalu kemudian selain dari laba, kita lihat EBITDA kita. EBITDA kita ini juga sangat baik peningkatannya. Di semester 1 tahun 2021, EBITDA kita naik sekitar menjadi 2,9 triliun rupiah. Naik sekitar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, dan kenaikan terbesarnya ada di kuartal 2 di tahun 2021, di mana kenaikannya sebesar 129%. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kondisi kesehatan indikator lainnya dari Bukit Asam? Contohnya adalah kondisi kas kita bagaimana sih? Bisa kami sampaikan di sini teman-teman semua bahwa dari sisi kas, kondisi Bukit Asam adalah sangat baik. Mungkin di sebelah atas kita bisa lihat bagaimana debt to EBITDA kita, di mana semester 1 tahun 2021 ini hampir mendekati angka 0. Sementara dari kas setara kas kita, di situ memang terlihat angka yang turun dari 2020 ke 2021. Tetapi pencatatan pada saat 2020 itu termasuk cadangan dividen yang akan dikeluarkan pada saat itu di bulan Juli, di mana angka dividen sebesar 3,6 triliun, sehingga sebetulnya net cash kita pada saat semester 1 2020 hanya besarnya 4,5 triliun, sehingga di tahun 2021 cash kita itu meningkat dengan sangat baik. Next. Bapak Ibu sekalian, terobosan apa lagi yang sudah dilakukan oleh Bukit Asam sejalan dengan berbagai inisiatif?
Selain daripada itu adalah dari sisi digitalisasi. Beberapa hal inisiatif sudah dilakukan, baik itu yang ada di lapangan maupun yang terkait dengan operasional. Beberapa hal misalnya kita sudah membuat digitalisasi Map of Operation atau MAPO. Di sini kita bisa memantau seluruh aktivitas pertambangan, baik itu yang sifatnya adalah pergerakan dari alat-alat berat ataupun dari hal-hal yang lainnya. Dengan begitu tentu saja digitalisasi ini endingnya kita berharap kita bisa melakukan proses efisiensi yang cukup baik dan bisa mendukung penurunan cost atau kita bisa manage cost yang ada. Selain daripada itu ada beberapa inisiatif digitalisasi lainnya seperti Slope Stability Radar, itu kita bisa mengukur kemiringan daripada area yang akan kita eksploitasi. Lalu kemudian automatic train loading station, dan yang terakhir adalah sistem pemantauan air terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan hal-hal yang kecil pun sekarang kita coba untuk manage dengan digitalisasi. Antara lain misalnya kita berusaha memanage area lahan pasca tambang kita, yang kita coba untuk bisa tanami, di mana kita juga mengaturnya melalui digitalisasi, sehingga di situ kita bisa sangat efisien untuk menentukan pohon yang mana, pupuknya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian sebetulnya nantinya kita ingin bergerak, digitalisasi ini menuju industri 4.0, di mana saat ini digitalisasi yang ada di Bukit Asam adalah di 3.6. Next. Ini sedikit gambaran kedepannya sebetulnya seperti apa digitalisasi yang akan kita terapkan. Tadi kami sudah menyampaikan cost structure sebagian besar memang ada di area angkutan, dan kami berharap dengan adanya digitalisasi di area angkutan ini khususnya di kereta api, ini bisa mendorong terjadinya efisiensi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa melihat dan mengukur waktu dari perputaran kereta api itu di dalam mereka mengangkut batu bara kita. Dan kita bisa mengantisipasi keseluruhannya. Oke. Next, kita langsung ke ESG. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit gambaran mengenai ESG. Kami sangat concern dengan ESG ini. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan elektrifikasi dari beberapa alat berat kita, di mana di sini kita naik elektrifikasinya menjadi 25%. Kita juga melakukan revegetasi dan reklamasi. Di sini area lahan pasca tambang kita segera manfaatkan. Dan kemudian satu lagi terobosan adalah kita bekerja sama dengan CDP, di mana kita sangat aware dengan Carbon Disclosure Project ini, sehingga nanti diharapkan dari kinerja peringkat MSCI kita itu bisa mendukung kita di dalam memanage ESG ini. Next. Sedikit mengenai aspek sosial, di mana aspek sosial kita lihat bahwa kita juga concern dengan area kita sudah melakukan penyaluran dana CSR kita juga sangat memperhatikan mitra UMKM kita. Selain daripada itu, kita juga melakukan berbagai upaya teknologi untuk masyarakat sekitar seperti pompa panel surya. Selain daripada itu, dari sisi manajemen pun sudah terjadi peningkatan. Dan kemudian kita juga aware dengan berbagai ISO yang memang harus kita terapkan. Bapak Ibu sekalian, izin untuk selanjutnya mengenai update dari proyek pengembangan, kami persilakan kepada Direktur Pengembangan Usaha, Bapak Fuad, untuk bisa melanjutkannya. Silakan Pak Fuad. Terima kasih Bu Farida, Bapak Ibu investor yang saya hormati. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah disampaikan Bu Farida, izinkan saya untuk melanjutkan paparan ini terkait dengan proyek pengembangan usaha PT Bukit Asam. Next. Kalau kita lihat di dalam paparan ini, sesungguhnya ada 3 hal yang menjadi fokus daripada pengembangan usaha PTBA. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas angkutan batubara. Sebagaimana diketahui, PTBA itu memiliki cadangan 3,3 miliar ton, atau menjadikan
kepemilikan cadangan yang terbesar dari seluruh perusahaan tambang yang ada. Namun juga diketahui bahwa secara urutan produksi PTBA belum nomor 1. Untuk itulah kita ingin mengatasi gap antara kapasitas angkutan from pit to port dari tambang menuju pelabuhan. Sehingga fokus peningkatan kapasitas angkutan batubara ini daripada revenue growth yang akan difokuskan oleh PTBA dalam pengembangannya. Yang kedua, sesuai dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia, maka kita juga mendevelop pembangkit listrik. Dan pembangkit listrik ini bukan hanya yang sifatnya coal based, namun juga yang energi baru terbarukan. Dan yang ketiga, kita ingin menciptakan nilai tambah dari batubara, yaitu membuat downstream bisnis daripada batubara atau hilirisasi batubara. Kita sedang membuat coal to chemical menjadi DME, dari batubara kita rubah menjadi syngas, menjadi metanol, dan kemudian menjadi DME untuk menggantikan LPG. Next-nya. Nah, ini adalah ilustrasi dari peningkatan kapasitas angkutan batubara, dan kita akan memiliki 2 pelabuhan. Pelabuhan baru yang pertama adalah Pelabuhan Keramasan. Ini yang akan bekerja sama dengan PT KAI untuk membangun pelabuhannya. Pelabuhan baru yang kedua adalah Tujuan Prajen. Tujuan Prajen ini kita sedang develop untuk mencapai angka 20 juta ton per tahun, sementara Keramasan juga 20 juta ton per tahun. Sehingga total dalam kurun waktu tahun 2026 akan menjadi 72 juta ton per tahun. Next. Ini adalah progres konstruksi dari PLTU mulut tambang terbesar di Indonesia. In terms of mulut tambang, ini adalah terbesar di Indonesia. In terms of PLTU yang ada di Indonesia, ini adalah PLTU terbesar di Pulau Sumatera. Dan kita, alhamdulillah, sekalipun di tengah situasi pandemi, telah berhasil mencapai 9,4% progres konstruksi, yang insya Allah di akhir tahun ini akan siap unit 1, dan di bulan Maret 2022 akan siap unit kedua. Next. Selanjutnya, kita juga saat ini sedang mengembangkan energi baru terbarukan. Gambar yang kanan kita lihat sinergi PTBA dengan Angkasa Pura II, yang saat ini kita sudah install di Soekarno-Hatta Airport, Jakarta, di mana ini adalah di gedung AOCC atau Airport Control Operation Center. Di sisi lain, karena kita punya lahan pasca tambang yang begitu luas, kita saat ini sedang melalui diskusi yang sangat intensif dengan PLN untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di 3 lokasi, baik di Sumatera Barat, itu lahan pasca tambangnya PTBA di Ombilin, lalu juga di Sumatera Selatan di Tanjung Enim, dan satunya lagi di Kalimantan Timur, tambang Bantuas. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan ini terakhir yang ingin saya sampaikan adalah call to DME, yang tadi saya sudah sampaikan. Kita akan mengubah 6 juta ton batu bara per tahun menjadi 1,4 juta ton DME per tahun. Dan ini bekerja sama dengan Pertamina sebagai owner dan off-taker, dan juga Air Products, perusahaan yang memiliki teknologi gasifikasi yang berasal dari Amerika Serikat. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tambahan dari update pengembangan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farida dan Bapak Fuad yang telah memberikan pemaparannya. Berikutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Kami sudah memilih pertanyaan. Mungkin izinkan saya membaca pertanyaannya satu persatu. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pada Ibu Farida Tamrin. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Indra Trisan. Bapak Indra Trisan menyampaikan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, dengan persentase sales volume domestik di 1/2 2021 ini,
Artinya PTBA sudah memenuhi semua kuota DMO tahun 2021. Apakah di Q3 sampai Q4 2021 nanti PTBA diperbolehkan hanya fokus ke penjualan ekspor saja? Dan pertanyaan yang kedua, DPR PTBA 2020 di angka 35%, apakah ke depan akan selalu di kisaran 35%? Ataukah akan kembali ke DPR 80 sampai 90% lagi? Jadi ada dua pertanyaan kepada Ibu Farida, dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Lydia. Mungkin izin untuk nomor 1, Pak Fuad akan menjawab, nomor 2 nanti saya akan menjawab. Silakan Pak Fuad. Baik, terima kasih Mbak Lydia atas pertanyaannya. Kalau kita perhatikan, tadi Bu Farida menyampaikan ada rasio antara penjualan domestik dan penjualan ekspor, di mana penjualan domestik itu kurang lebih mencapai 63%. Itu kalau kita bicara di first half atau di semester 1. Di semester 2, rasionya akan berubah, ya, atau total tahun 2021 itu rasionya akan berubah menjadi 53% itu untuk domestik, 47% untuk ekspor. Nah, kalau tadi dibilang bahwa PTBA itu sudah selesai domestic market obligation-nya, sesungguhnya kita merencanakan penjualan domestik itu baik PLN maupun non-PLN itu kurang lebih 15 juta ton. Dan 12 juta ton diantaranya adalah PLN. Dan per Agustus di tahun ini kita sudah lebih mensuplai kesepakatan bulanan kita, kesepakatan tahunan kita dengan PLN. Apakah sudah terjawab, Mbak Bu Lydia? Apa ada pertanyaan yang mungkin saya miss? Yang nomor 1 tadi? Iya, mungkin pertanyaannya tadi apakah diperbolehkan hanya fokus ke ekspor saja? Walaupun tadi Bapak sempat sampaikan memang ada potensi, ada porsi yang di lokal dan ada juga porsi yang ekspor gitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi secara tahun berjalan atau secara bulan berjalan masih ada sejumlah juta ton yang mesti kita deliver kepada PLN, yang tentunya harus kita selesaikan termasuk kepada domestic market non-PLN. Namun benar sekali bahwa fokus kita itu apalagi yang sangat baik, tentunya kita akan mendorong ekspor dengan tidak melupakan kewajiban atas komitmen penjualan kami kepada pasar domestik sampai dengan akhir tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Fuad. Mungkin dipersilahkan untuk pertanyaan kedua dari dengan Ibu Farida. Ya, oke. Ini pertanyaan nomor 2 selalu menjadi pertanyaan yang menarik nih buat teman-teman semua ya. Jadi mungkin teman-teman semua tentu saja kalau angka DPR atau dividend payout ratio itu baru bisa dipastikan nanti di saat RUPS ya teman-teman ya. Dan tentu saja penurunan DPR yang kemarin 35% itu kita bisa manfaatkan dengan sangat baik karena ada beberapa pipeline dari proyek yang ada di PTBA yang memang membutuhkan dana untuk bisa mendukung perkembangan selanjutnya dari Bukit Asam. Nah, jadi untuk di tahun depan itu tentu saja kita sebagai perusahaannya BUMN juga kita akan menunggu bagaimana nanti keputusan yang ada di RPS selanjutnya. Mungkin itu Mbak Lydia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Farida atas tanggapannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Stephen Winarno. Pertanyaannya adalah berapa proyeksi produksi coal PTBA hingga Q3 2021? Apakah curah hujan yang lumayan tinggi sepanjang pertengahan tahun ini mempengaruhi proses produksi? Kepada Bapak Fuad dan Ibu Farida dipersilahkan. Ya, mungkin saya coba jawab, nanti Pak Fu mungkin bisa menambahkan ya Pak dari sisi produksi. Teman-teman semua, target produksi kita di tahun 2021 ini sampai dengan akhir tahun adalah 30 juta ton. Dan di sini kita sangat optimis teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana cukup signifikan antara kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1. Dan kami melihat bahwa harusnya dibandingkan dengan curah hujan yang ada di kuartal 1, di kuartal 3 dan kuartal 4 itu tentu saja kita berharap itu tidak setinggi yang ada di kuartal 1.
Nah, untuk yang kuartal 3, itu kan kita sudah melewati bulan Juli, Agustus, dan tinggal September. Jadi more or less sebetulnya kita cukup happy lah dengan angka yang ada di kuartal 3 ini, teman-teman semua. Mungkin nanti kita belum bisa sampaikan karena yang akan kita sampaikan sekarang yang adalah limited review sampai dengan bulan Juni. Tapi kita lihat bahwa angkanya sangat baik. Dan kita sangat optimis sampai dengan akhir tahun angka produksi 30 juta ton ini bisa insya Allah tercapai, teman-teman semua. Mungkin itu, Mbak Lydia. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di Pak Ediwe. Bapak Ediwe menanyakan terkait berapa lama lag antara harga HBA dengan pencatatan revenue PTBA dan apakah berapa selisih antara HBA dengan ASP PTBA? Mungkin dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi. Ya, oke, nanti saya jawab kalau ada tambahan dari Pak Fu ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Mungkin bisa kami sampaikan besarannya Pak, bahwa kalau kita misalnya ada di posisi kuartal 2, maka kita lihat bahwa benchmark harga yang ada adalah menggunakan harga yang ada di kuartal 1. Atau kalau tadi ditanyakan berapa lama lag-nya, kalau 1 kuartal berarti itu kurang lebih adalah 3 bulan. Jadi kira-kira gambarannya adalah seperti itu, Pak Edi. Mungkin silakan Pak Fu kalau ingin ditambahkan, Pak. Baik, apa yang disampaikan oleh Bu Farida itu sudah sangat sesungguhnya periode harga PLN itu adalah basisnya per triwulan. Dan HBA yang digunakan untuk perhitungan harga adalah HBA tertimbang triwulan sebelumnya. Jadi sudah tepat apa yang disampaikan oleh Bu Farida. Terima kasih. Baik, Ibu Farida dan Bapak Fuad, terima kasih atas tanggapannya. Izin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Disampaikan oleh Bapak Steven Susilo. Pertanyaannya adalah bagaimana roadmap perseroan ke depannya untuk masuk ke sumber energi terbarukan? Mungkin kepada Bapak Fuad dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Ke depannya. Masuk ke sumber Baik, energi. terima kasih Bu Lydia atas pertanyaannya. Jadi kalau kita perhatikan dalam rencana jangka panjang perusahaan, perusahaan sebagaimana PTBA itu RJPP-nya atau rencana jangka panjang perusahaannya itu basisnya adalah 5 tahunan. Namun di tahun 2020 kita ingin melihat posisi 30 tahun daripada tahun 2020. Sehingga alhamdulillah kita sudah berhasil menerbitkan dokumen terkait dengan RJPP PTBA 2020-2050. Karena kita ingin melihat dalam perspektif jangka yang sangat panjang. Untuk menjawab bagaimana bisnis energi baru terbarukan PTBA, yang saya ingin menjawab bahwa di dalam RJPP jangka panjang kita ada 4 pilar yang kita develop. Pilar yang pertama itu adalah logistik, transportasi, dan operasi pertambangan. Logistik dan transportasi itu tadi yang saya sudah sampaikan, penambahan kapasitas angkutan. Operasi pertambangan itu kita berupaya memberikan satu hal terkait dengan best practice operasi pertambangan yang terbaik dengan memperhitungkan satu excellence daripada pengoperasian pertambangan. Itu pilar yang pertama. Nah, pilar yang kedua adalah bisnis energi. Di dalam konteks bisnis energi ini, kita bukan hanya yang coal base, tadi yang seperti saya sampaikan, namun juga adalah yang EBT. Karena kalau kita lihat ke depan, maka perkembangan daripada pembangkit listrik adalah juga yang harus kita address adalah energi baru terbarukan. Dan PTBA sudah membuktikan, kita sudah membangun di AP2, insya Allah, mohon doanya, kita akan meneruskan pembangunan di airport-airport lain yang bekerja sama dengan AP2. Di sisi lain, ketika kita juga melakukan CSR, kita juga membangun CSR yang berbasis energi baru terbarukan. Jadi,
kita juga bukan hanya untuk bisnis, yang CSR kita pun juga berbasis energi baru terbarukan. Nah, pilar yang ketiga dari RJPP kita adalah bisnis kimia dan derivatif lainnya. Dan pilar keempat adalah manajemen karbon. Jadi kita mengadres bagaimana kita bisa memanage karbon management di dalam PTBA masa kini maupun masa mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fuad atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah sudah pada penghujung acara Public Expo siang ini yang telah disampaikan oleh PT Bukit Asam Tbk. Mungkin sebelum saya tutup, kami persilahkan kepada PT Bukit Asam Tbk untuk memberikan closing statement. Terima kasih Mbak Lydia, mungkin sedikit closing statement dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada bursa dan kepada juga teman-teman investor sekalian. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Bukit Asam dalam membukukan laba bersih sebesar 1,8 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2021. Kenaikan kinerja ini seiring dengan pemulihan ekonomi global maupun nasional yang mendorong naiknya permintaan atas batubara. Disertai dengan kenaikan harga batubara yang cukup signifikan hingga menyentuh level 134,7 US dollar per ton pada tanggal 30 Juni 2021. Diharapkan pencapaian kinerja perusahaan dapat semakin meningkat sampai dengan akhir tahun 2021 nanti, dan perseroan mampu mencatatkan sejarah baru dalam pencapaian laba bersih perusahaan. Terkait proyek hilirisasi batubara yaitu DME menjadi portofolio baru bagi perusahaan yang tidak lagi hanya batubara, tapi juga mulai masuk kepada produk hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari perusahaan. Ekspansi bisnis perusahaan ke sektor energi baru dan terbarukan juga mulai bergulir. Salah satu bukti yaitu Commercial Operation Date atau COD PLTS di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura, dan kemudian kita juga targetkan pembangunan di lokasi yang lain. Dengan adanya berbagai proyek pengembangan bisnis Bukit Asam yang saat ini sudah berjalan, maka ini kita harapkan sangat menjadi sentimen positif kepada PT Bukit Asam ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida dan Bapak Fuad. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat menjadi gambaran terkait perkembangan industri batubara yang disampaikan oleh PTBA dan juga gambaran untuk proyeksi ke depan dari baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya bahwa akan ada pengundian door prize. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi link yang ada di running text di bawah ini. Dan kuesioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara Public Expo di tahun depannya. Baik Bapak Ibu, atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada PT Bukit Asam Tbk dan juga kepada seluruh tamu undangan atas kehadiran pada acara Public Expo Live 2021 siang ini. Baik Bapak Ibu, Public Expo izin saya tutup. Sampai jumpa dalam acara Public Expo Live berikutnya. Maju terus pasar modal Indonesia.